nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, ada sukacita. Haleluya. Seberapa kita yang hadir pada siang hari ini, kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Siapkan hatimu, hidupmu. Kita mau datang menyembah di Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Selamanya Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami penyelamat. Terima kasih, Engkau Allah yang setia.
Sembah Dia, mari agungkan namanya, naikkan penyembahanmu. Hirarararabasya karaya rabasya. Terus bersorak, bernyanyi atas keajaiban-Mu dalam hidup kami. Hati kami bersuka. Ini penyembahan kami Tuhan, ini hidup kami, kami bawa ke hadapan biar Engkau terus berkarya dalam hidup kami Tuhan. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu Tuhan, dengan hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Katakan, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari jemaat Tuhan semua yang bangkit berdiri, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu.
Bukti dari segala yang tak kulihat,
jalanku, rancanganmu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh kan membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu telah ku menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Semuanya katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu dan ku menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Selamanya Tuhan, kami mau terus mencintai Engkau, mencintai tempat kediaman-Mu ya Bapa. Hidup kami, biarlah Engkau pakai kami Tuhan, menjadi alat dalam tangan-Mu. Hidup kami menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu, tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Mari jemaat Tuhan, naikkan pujian ini. Terima kasih. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu, janji-Mu Tuhan tak pernah berubah, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu, tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batas.
Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tuhan selalu ada. Tidak pernah meninggalkan kami anak-anak. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi, Katakan kasih-Mu. kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Biarlah jemaat saja yang menyanyikan pujian dikatakan. Selamanya ku cintai. Engkau melihat hati kami Tuhan. Selamanya, selamanya ku kagumi. Kasih-Mu Saya undang jemaat Tuhan semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama katakan. selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya, selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Kasih-Mu selalu ada untukmu. Kasih-Mu selalu ada untukmu. Kasih-Mu selalu ada untukku.
Bapa di surga, kami percaya, kami merasakan, kami mengalami kasih-Mu selalu ada untuk kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang setia. Walaupun dalam situasi-situasi tertentu, bisa saja kami melupakan Engkau, tetapi Engkau tidak pernah melupakan kami. Sehingga kami tetap ada di tempat ini, bahkan mencintai kediaman-Mu ya Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau terus berbicara dalam kehidupan kami. Sampaikan menjadi isi hati-Mu ya Tuhan, karena kami tahu kebenaran firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan. Biarlah Tuhan firman itu dapat terserap dengan baik dalam pengertian yang benar. Bahkan dapat kami aplikasikan dalam hidup kami lakukan dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang semakin bertumbuh dalam iman. Terima kasih Bapa di surga, pakai hamba-Mu, kiranya tangan penyertaan kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan hamba-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, pada saat ini Bapa, Engkau telah memanggil Mama terkasih dari Ibu Gembala, Ibu Ripka, dan Mama mertua yang terkasih dari Bapak Gembala, Bapak Ishak. Kiranya Tuhan Engkau terus memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami juga berdoa selama masa prosesi pelepasan jenazah, bahkan sampai kepada pemakaman selesai, Tuhan juga menyertai. Tuhan juga memberkati perjalanan kendaraan yang digunakan, dihalau dari segala kecelakaan, mara bahaya apapun dalam bentuk apapun kami tolak dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya Bapa selama prosesi pemakaman berjalan dan berlangsung, Tuhan dipermuliakan, suara Tuhan berkumandang, dan kami percaya Tuhan semua keluarga boleh dihiburkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, puji Tuhan. Pertama saya mengucapkan terima kasih pada Pastor Ishak dan seluruh tim pastoral yang mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tak lupa juga saya juga mengucapkan turut sepenanggungan di mana orang tua, Mama terkasih dari Ibu Ripka, Ibu Gembala dipanggil Tuhan, dan saya percaya sesuai dengan imannya beliau sudah bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita juga tetap berdoa supaya prosesi pelepasan jenazah maupun juga ke pemakaman sampai selesai prosesi pemakaman dapat berjalan dengan baik dalam perlindungan Tuhan. Baik, nah saudara yang kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang saya katakan, saya percaya semua kita pasti berdoa di hadapan Tuhan, baik secara pribadi maupun juga pada saat kita berdoa secara komunal seperti ini, dalam persekutuan seperti ini, kita pengen pasti Tuhan Kau hadir, Tuhan Kau melawat, Tuhan Kau menjamah kehidupan kami. Nah, saya katakan itu tidak salah, ya. Tetapi hari ini saya mau katakan, kita percaya bahwa kalau Tuhan hadir, pasti wajah Tuhan itu penuh dengan senyum. Ada kasih Tuhan yang luar biasa, kemudian juga Dia memberikan sebuah pencerahan dalam kehidupan kita, saudara ya kan. Ya, seringkali gambaran kita seperti itu. Tapi pada hari ini saya mau katakan, saya mau membawa tampilan Yesus bertolak belakang dari itu. Tampilannya sangar, saudara. Tampilannya marah. Tampilannya mengobrak-abrik, seperti itu saudara ya kan. Ya, wah ini di luar ekspektasi saya nih Pak, gitu saudara ya. Tapi itu terjadi, itu ada di dalam Alkitab. Ya, itu juga perlu dikhotbahkan saudara. Karena apa? Karena kehadiran Tuhan itu adalah kehadiran yang penuh dengan kasih. Amin saudara. Apapun tampilannya. Amin. Ya, Dia penuh dengan kasih. Makanya hari ini saya mengambil sebuah tema, bersiaplah Yesus hadir. Ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat teks firman Tuhannya saya ambil dari Matius pasal 21 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Kalau saudara pelajari perikop ini saudara yang kasih dalam Tuhan ya, tentang Yesus menyucikan bait Allah. Ya. Nah saya pelajari dalam Alkitab, peristiwa ini dicatat oleh 4 penulis Injil. Berarti peristiwa ini bukan berarti yang ditulis dua penulis Injil itu tidak penting. Tetapi kenapa ini begitu penting sampai ditulis oleh 4 penulis Injil saudara. Biar ini berita tersebar sampai kepada bangsa-bangsa. Ya,
Garis besarnya seperti itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat dalam perikop ini berkata begini. Yesus masuk ke bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Di dalam ayat yang berikutnya saudara dikatakan begini. Dia berkata begini saudara. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ya. Lalu ayat 14 dikatakan begini saudara. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Baik. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk lebih jauh, saudara, saya memberikan sebuah gambaran kira-kira halaman bait Allah tuh yang kayak gimana sih begitu saudara. Kan nanti saya ceritakan juga kenapa di situ ada orang berjual beli ya. Nah saudara kalau kita bisa melihat saudara ya. Nah ini merupakan miniatur dari halaman bait Allah yang halaman kosong di sebelah kanan dan kiri itu saudara. Itulah halaman bait Allah. Ya. Ini diperluas oleh Herodes karena apa? Dalam tanda kutip secara politik ini cukup mendukung posisi dia di hadapan orang Yahudi. Dan yang kedua secara finansial ini mendatangkan pajak yang cukup bagus. Pendapatan pajak yang cukup bagus. Kenapa saudara? Mari kita lihat. Setiap hari raya orang Yahudi dan kalau saudara pelajari dalam Injil Yohanes. Waktu Yesus masuk ke halaman bait Allah ini menjelang Paskah. Ya, kalau saudara perhatikan di dalam 5 hari raya orang Yahudi, Paskah itu hal yang sangat penting saudara. Hari yang sangat penting karena apa? Mengingatkan mereka kepada pembebasan. Mengingatkan mereka kepada kemerdekaan. Dari perbudakan kepada bangsa yang merdeka. Dari perbudakan kepada bangsa yang memiliki hak untuk menyembah Tuhannya. Dari perbudakan kepada bangsa yang punya pemerintahan. Nah saudara yang dalam Tuhan, mereka memperingati akibatnya apa? Akibatnya orang-orang Yahudi di perantauan, bahkan orang-orang hasil kawin campur daripada orang-orang Yahudi datang ke Yerusalem untuk apa? Beribadah. Mereka tidak boleh masuk ke bait Allah yang di tengah itu saudara, tetapi mereka boleh masuk sampai ke halaman. Nah saudara yang dalam Tuhan, makanya saudara kalau kita bisa melihat di dalam miniatur yang berikutnya saudara akan temukan di situ ada keterangan bahwa ada halaman untuk orang-orang bukan Yahudi. Ya. Nah kenapa mereka diizinkan masuk saudara? Saudara perhatikan tujuan bangsa Yahudi, tujuan bangsa Israel itu sebenarnya adalah pembawa terang bagi bangsa-bangsa. Setuju saudara ya? Sehingga apa? Pada saat terjadi peristiwa hari raya itu, orang-orang dari bangsa-bangsa lain boleh masuk. Kemana? Ke halaman untuk bangsa-bangsa. Ketika mereka masuk di situ, mereka bisa berdoa di situ, mereka bisa melihat bagaimana penyembahan kepada Allah yang hidup itu dilakukan di situ. Itu tujuannya. Nah, waktu Yesus masuk pada saat itu saudara, halaman ini ya, saya ulang lagi, halaman ini penuh dengan para pedagang. Sehingga tidak ada tempat bagi bangsa-bangsa lain untuk masuk dan berdoa. Artinya apa? Tujuan yang sebenarnya mereka menjadi terang bagi bangsa-bangsa sudah tidak bisa dilakukan karena apa? Karena halaman ini penuh dengan orang berjual beli. Penukar uang dan juga pedagang hewan. Baik merpati, anak lembu jantan maupun juga domba. Seperti itu saudara, itu gambarannya. Akibatnya halaman ini, tempat di mana orang-orang bukan Yahudi bisa berdoa, berubah menjadi pasar kaget saudara. Iya kan? Saudara bisa bayangkan, berubah jadi pasar kaget. Makanya ketika Yesus masuk ke halaman itu saudara, wah dia geram sekali, dia marah sekali. Karena apa? Karena bait suci dan halaman bait suci berubah fungsi dari memuliakan Allah bersama dengan bangsa-bangsa lain dan menjadi kesaksian berubah menjadi tempat ataupun pasar pada saat itu. Bisa tangkap sampai di sini? Jadi saudara bisa mengerti ya maksudnya kenapa Yesus marah-marah. Ya. Kenapa dia marah-marah begitu? Ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, lalu apa yang terjadi secara sosial?
Nah, pada saat mereka merayakan hari raya orang-orang Yahudi, saudara, bukan hanya yang dari bangsa-bangsa lain datang ke sana, tetapi masyarakat Yahudi yang ada di Yerusalem dan juga yang ada di Danau Galilea datang, bahkan di kota-kota sekitar Danau Galilea itu datang ke Yerusalem. Nah, saudara, pada saat itu ketika orang mau masuk ke bait Allah untuk berdoa dan merayakan hari raya itu, saudara, mereka harus bayar pajak bait Allah, setengah sikal. Uang Romawi nggak boleh dibawa masuk. Jadi mereka harus tukar uang. Pakai uang apa, saudara? Uang tirus. Nah, kursnya itu dibuat tinggi, saudara. Sehingga apa? Uang tirusnya sedikit yang mereka peroleh, tapi mereka bayar dengan harga tinggi dengan uang Romawi. Memberatkan nggak? Memberatkan. Saudara yang dalam Tuhan, kemudian ketika mereka mau mempersembahkan korban, mereka harus belanja di situ. Beli burung merpati. Harganya mungkin sekitar 2 perak di luar, tapi mereka bisa beli bisa jual di situ bisa sampai 20 perak, 25 perak. Karena apa? Ini sudah sesuai dengan pentahiran imam. Begitu, saudara, ya kan? Ini sudah sesuai dengan apa yang imam katakan. Kalau kamu pakai ini, kamu nggak akan ditolak. Karena kalau kamu bawa sendiri, nanti dicek. Apakah ada bulunya yang tercabut? Apakah ada bulu keteknya yang tercabut? Apakah ada bulu kepalanya yang tercabut? Atau apakah ada kaki yang cacat dan sebagainya? Itu nggak berkenan. Kalau ini sudah pilihan, makanya mahal. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya ibadah itu jadi beban. Setuju, saudara? Domba yang mereka mau persembahkan juga, mereka bawa nih, umur setahun, dikurung 14 hari, udah dirapiin, udah dimandiin, dibersihin, enggak ada cacat sampai di sana. Wah, ini domba ada cacatnya nih. Dicari, wah ini nih. Kamu gak bisa pakai domba ini, kamu harus beli domba ini. Karena domba ini sudah tahir sesuai dengan peraturan imam. Mau gak mau mereka keluarin duit lagi, saudara, untuk beli domba yang baru. Ibadah jadi beban. Saudara yang kasih dalam Tuhan, makanya Yesus katakan begini, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu itu karena apa, saudara? Karena kehidupan yang penuh dengan pergumulan, terutama secara finansial, karena mereka berada di bawah penjajahan, pajaknya tinggi. Makanya pemungut pajak disetarakan dengan perempuan pelacur. Karena apa? Mereka bukan hanya memungut pajak yang tinggi, mereka kalau bisa kuras semua harta ataupun juga segala sesuatu yang rakyatnya punya. Rakyat Yahudi punya, padahal orang Yahudi juga sama-sama Yahudi, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kepada yang letih lesu karena pertarungan kehidupan dan berbeban berat. Berbeban berat itu karena apa? Karena ibadahnya memberatkan. Ibadahnya begitu berat. Ya. Sehingga apa? Ketika tiba hari raya, mereka bersuka cita, mereka mau menyambutnya, tetapi terkendala dengan apa? Enggak ada duit. Enggak ada yang bisa dikorbankan. Ayo kumpul, cuman dapat burung merpati. Itu pun juga belinya cuman bisa 1. Karena apa? Kalau beli di pasar takutnya ditolak. Kalau beli di dalam lebih mahal. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah para imam dan imam besar mengetahui praktek ini? Jelas. Karena ternyata yang memegang perputaran uang hasil perdagangan ini adalah imam besar Kayafas. Makanya ketika Yesus melakukan mengobrak-abrik halaman bait Allah ini, saudara, yang paling tersinggung itu adalah bukan hanya pedagang, tetapi imam-imam besar dan juga para imam di situ, saudara, bahkan mereka sudah bersepakat orang ini harus dibinasakan. Kenapa? Karena ini bisa menghambat kelangsungan income, saudara. Setuju, saudara? Makanya waktu Yesus dihakimi, dia dibawa kemana? Ke rumah imam besar Kayafas. Setuju, saudara? Dan Kayafas menginginkan dia
salibkan. Bisa tangkap sampai di sini? Kenapa Yesus kok bisa jadi marah-marah di bait Allah? Saudara perhatikan baik-baik, kalau kita bisa memahami berita ini saudara, ini berita yang luar biasa saya katakan. Apa implikasi atau dampaknya dalam kehidupan kita seharusnya dalam hidup ini ya. Apakah Yesus menyucikan bait Allah ini menjadi sesuatu yang hanya sekedar cerita sejarah saja, atau hanya sesuatu yang merupakan sebuah peristiwa ledakan kecil yang Yesus buat di antara semua mujizatnya? Enggak. Ada pesan yang Tuhan mau sampaikan juga dalam hidup kita. Nah, mari kita akan lihat saudara yang kasih dalam Tuhan ya. Kalau kita bisa melihat ya, bisa dibantu diklik ya. Ya. Kalau kita bisa melihat saudara, ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, bersiaplah ketika Yesus hadir, ia akan apa? Nah, kita lihat beberapa hal ya. Mari kita lihat. Bisa diklik sekali ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang pertama ketika Yesus hadir dikatakan begini ya, dikliknya satu-satu aja. Matius 21 ayat 12 dikatakan begini. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, saudara. Mari kita masuk lebih dalam lagi ya. Saya membawa contoh ini, kira-kira gambarannya ini ya, setelah saya googling saudara, saya ketemu. Yang gambar kepala kaisar itu adalah uang Romawi. Yang gambar burung hantu itu adalah uang Tirus. Di mana yang lambang burung hantu ini saudara yang boleh masuk untuk bayar pajak bait Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari satu sisi saudara, mereka berkata begini, uang Romawi tidak boleh masuk ke bait Allah. Karena apa? Kita enggak menyembah kaisar Romawi. Karena pada saat itu, apalagi pasca Kristus saudara, penyembahan kepada kaisar itu menjadi sebuah hal yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan maka orang bisa dihukum mati gitu. Nah, kita sebagai orang percaya tidak mau melakukan seperti itu. Wah, banyak dianiaya. Makanya sepanjang gereja mula-mula tuh selalu ada aniaya kan. Karena apa? Karena penyembahan kepada kaisar tidak bisa dilakukan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita pelajari lebih dalam lagi, itu yang lambang burung hantu itu bukannya lambang dewa juga saudara. Ternyata itu lambang dewa Magid. Punya orang Tirus saudara. Tapi itu yang dipakai untuk bayar pajak bait Allah. Penyimpangan terjadi. Tetapi dihalalkan. Demi apa saudara? Keuntungan. Ya. Kemudian yang kedua saudara. Kalau kita masuk lebih dalam lagi. Imam Kayafas itu bukan keturunan imam. Dia anak mantu dari imam besar Hanas. Jadi istri daripada Imam Kayafas itu anak kandung daripada imam besar Hanas. Ini sudah terjadi penyimpangan. Bukankah di dalam imamat dikatakan imam itu diturunkan? Ya, amin saudara. Kalau sudah bisa lihat keimaman Harun kan diturunkan kepada anak-anaknya gitu. Ya, berarti di sini apa saudara? Berarti di sini sudah dihalalkan apa yang tidak berkenan, tidak benar dihalalkan di dalam bait Allah. Makanya saya mau katakan pada saudara dengar baik-baik ya. Ketika di dalam gereja sudah terjadi hal seperti ini, menghalalkan hal yang tidak halal saudara, maka saya mau katakan pada saudara, Yesus harus datang dengan tampilan yang berbeda. Setuju saudara? Saya percaya kalau saudara hadir di halaman bait Allah ya, waktu perayaan mau menjelang Paskah begitu, wah kita udah pakaian rapi, mau ke gereja seperti ini sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik ya, sudah wangi gitu saudara kan, rambut sisir rapi gitu. Tiba-tiba Yesus masuk, wah kita kan menantikan Yesus saudara. Tapi Yesusnya ngobrak-abrik, brak, tukang siomay brak, tukang apalagi dadar gulung, brak gitu saudara ya kan. Tukang apalagi saudara, wah macam-macam lah gitu, wah dibalik semua gitu saudara kan. Bahkan dia ngomong dengan pendeta-pendeta di dalam gereja itu. Kira-kira saudara gimana? Shock gak saudara? Shock. Ya. Masih mau datang ke Yesus gak? Ini ya Tuhan yang saya sembah. Ya saudara kan, galak banget ya kan. Ini ya yang Yesus yang kita inginkan untuk hadir dalam hidup kita.
Tapi saya mau katakan begini saudara. Yesus adalah seorang pribadi, amin. Dia bukan berhala, dia pribadi yang hidup. Dia punya sisi, dia punya banyak sisi dalam kehidupannya yang perlu kita kenali. Tapi satu hal pahami dengan baik. Apa yang dia lakukan karena dia mengasihi kita. Amin. Dan yang kedua, apa yang dia lakukan terhadap bait Allah untuk apa? Mengembalikan supaya bait Allah sesuai dengan tujuan Bapaknya. Amin. Makanya saya mau katakan, kalau hidup kita ditegur oleh firman Tuhan, firman datang keras dalam kehidupan kita, melalui gembala kita, melalui hamba-hamba Tuhan. Saya mau katakan, jangan buru-buru komplain. Bisa-bisa itu merupakan tampilan yang berbeda dari Yesus yang berbicara dalam kehidupan kita. Amin. Nah saudara, kalau kita bisa melihat, ini jenis burung merpati yang biasa diperdagangkan di halaman bait Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya menemukan sebuah hasil penelitian. Saya nggak tahu berapa, mungkin 10 tahun yang lalu saudara ya. Ada 2 orang bernama James Peterson dan Peter Kim. Ya saya tidak masukkan di sini ya slide-nya. Di dalam bukunya The Day America Told the Truth, dia bertanya kepada orang Amerika tentang apa yang mereka bersedia lakukan untuk 10 juta dolar. Karena biasanya kalau digoda uang kecil sih dalam nama Yesus. Kamu jangan ke gereja hari ini tak kasih berapa? 1 juta. Dalam nama Yesus tolak. Bisa begitu saudara? Minggu ini aja nggak ke gereja, 5 juta. Dalam nama Yesus. Ya kan? Tapi ini 10 juta dolar masalahnya. Berapa tuh saudara? 10 juta dolar? 160 miliar saudara. Kalau dibeliin kerupuk, Bandung penuh dengan kerupuk saudara. Duitnya nggak habis. Iya kan? Nah, yang mengagetkan itu adalah alasannya, saudara. Ya, alasannya begini, ya. Saya ulangin ya. Dia bertanya kepada orang Amerika tentang apa yang mereka bersedia lakukan untuk 10 juta dolar. Ya, jawaban mereka begini. 25% responden mau meninggalkan seluruh keluarganya. Ya kan? 160 miliar loh, saudara ya. Saudara bisa piknik kemanapun saudara mau, ya. Bahkan kalau mau keluar angkasa juga boleh. Yang penting ada tiket baliknya saudara ya. 23% responden mau menjadi pelacur untuk seminggu atau lebih. Coba saudara bisa bayangkan alasannya. Ya. 16% responden melepaskan kewarganegaraan Amerika. Lalu 16% responden meninggalkan suami atau istrinya. Saudara bisa bayangkan ya. 10 responden mau berdiam diri, tidak bersaksi sehingga seorang pembunuh bisa bebas. 7 responden mau membunuh seorang yang tidak ia kenal. Saudara bisa bayangkan. Ya, demi 10 juta dolar dia bisa tembak orang semaunya gitu saudara. 3% responden mau memberikan anak-anaknya untuk diadopsi oleh orang lain. Saudara mengerti ya? 10 juta dolar itu sekarang 160 miliar. Ya, itu banyak sekali saudara. Ya. Saudara nggak tahu saudara bisa habiskan berapa tahun. Tetapi alasannya mengagetkan. Ada yang mau jadi pelacur, ada yang mau tinggalin keluarganya, ada yang meninggalkan istri atau suaminya, ada yang mau bunuh orang sembarangan gitu saudara kan, secara acak dar tembak orang gitu. Bagi dia nggak ada masalah, yang penting dapat 160 miliar. Saudara mengerti sampai di sini? Artinya apa? Sampai pada satu titik. Uang bisa jadi godaan. Godaan itu akan menjadi lebih besar, bahkan bisa mengalahkan orang kalau hidupnya tidak mau dibersihkan oleh Yesus. Amin. Makanya jangan heran saudara. Jangankan jemaat, pendeta pun juga bisa gugur gara-gara model kayak gini. Amin saudara. Jadi semua kita selayaknya membiarkan Yesus membersihkan hidup kita. Baik kita sebagai pendeta maupun sebagai jemaat Tuhan.
Amin. Sehingga apa? Sehingga yang namanya kekuatan mamon itu sudah tidak lagi menjadi kekuatan mamon. Tetapi kita bisa mengelola mamon itu. Amin saudara, saya pinjam istilah orang Farisi. Saking dia menganggap dirinya terlalu kudus. Dia kalau nyebut uang tuh mamon. Ya, mamon itu. Ya kan, padahal mereka yang paling juga suka dengan uang. Gitu saudara ya kan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat bahwa Tuhan menghendaki untuk kita apa saudara? Untuk kita dibersihkan, hidup kita dibersihkan. Ya, nah itu adalah implikasi daripada Yesus menyucikan bait Allah yang pertama. Yang kedua, mari kita akan lihat. Kalau kita lihat yang kedua saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita lihat Matius 21 ayat 13. Dikatakan begini, ya. Matius 21 ayat 13 dikatakan begini. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Kalau dalam Yohanes dikatakan rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Sarang penyamun itu artinya adalah pelaku-pelaku kejahatan yang bersembunyi, baik menyembunyikan perbuatannya maupun hasil perbuatannya. Itu kan benar. Istilah yang Yesus gunakan kan. Bersembunyi di balik apa saudara? Perkara rohani. Ya kan? Kamu harus beli merpati ini. Walaupun lebih mahal dari di luar, tapi ini sah menurut imam. Kamu harus tuker uang ini walaupun kursnya itu lebih gede daripada di luar. Karena ini sah menurut imam. Kamu harus beli domba ini di dalam halaman bait Allah ini karena apa? Karena ini sudah sesuai dengan standarisasi imam. Kalau bawa dari luar belum tentu standar sesuai. Bisa mengerti sampai di sini? Akibatnya apa saudara? Mereka pun datang dengan beban yang berat. Padahal rumahku akan disebut sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Ketika kita mau dibersihkan, maka saya berkata kepada saudara, baru hidup kita ini bisa difungsikan. Kalau kita tidak mau dibersihkan hidup kita hanya berfokus kepada diri kita sendiri, apa yang kita mau, apa yang kita suka, bahkan kita bertransaksi dengan Tuhan. Kalau engkau sembuhkan aku Tuhan, maka aku akan mau lebih setia. Kalau engkau berkati aku Tuhan, maka aku akan melayani engkau. Kalau engkau Tuhan menangin aku dalam tender ini Tuhan, maka bukan hanya 10% Tuhan, 70% aku akan persembahkan kepada Tuhan. Biasanya itu angin surga. Amin saudara. Ketika uang udah di tangan, jangankan 10%. Apalagi sudah miliaran, 2% aja berhitung. Sampai stres rambutnya rontok. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan bertransaksi dengan Tuhan. Kalau Tuhan mau bertransaksi dengan kita ini kacau saudara. Ngerti nggak? Oke, mau selamat, masuk surga? Oke, semua kelingking dipotong. Coba sudah bisa bayangkan. Coba, ayo. Mau masuk surga? Oke. Dosa tidak ada yang bisa menyelesaikan. Tidak ada vaksin yang bisa membersihkan kamu dari dosa. Hanya oleh darahku. Tapi dengar ya, setiap tetes darahku cukup 3 miliar saja. Kira-kira gimana? Kalau Tuhan mau bertransaksi dengan kita. Tapi puji Tuhan, Tuhan tuh gak mau transaksi dengan kita. Karena dia tahu kita gak bakalan mampu. Amin saudara. Dan surga itu gak pernah defisit. Kalaupun dia defisit, ada jutaan bintang. Dia cuma jual satu. Ditawarkan ke orang Bandung, siapa yang mau beli? Siapa yang bisa beli bintang, saudara? Enggak. Dia tidak pernah defisit dalam hal kasih. Dia enggak pernah defisit di dalam hal firman-Nya. Dan dia tidak pernah defisit di dalam hal belas kasihannya buat kita. Tepuk tangan buat Tuhan.
Jangan bertransaksi dengan Tuhan. Mari saudara, biarkan dia membersihkan kita supaya apa? Kita kembali berfungsi di dalam bait Allah. Kita kembali berfungsi sebagai bait Allah. Di mana melalui hidup kita ada doa-doa yang dinaikkan. Di mana doa itu sampai kepada Bapa. Sehingga apa? Doa itu tergenapi di muka bumi ini. Dan doa yang tergenapi bukan hanya sekedar memperkaya kita. Bukan hanya sekedar membuat kita sukses dan eksis. Bukan hanya sekedar membuat kita lebih cemerlang saja. Tetapi supaya Bapa dipermuliakan. Katakan amin. Itu yang penting. Saya mengajar pendoa syafaat di gereja saya. Seorang pendoa syafaat itu berdoa. Bukan hanya untuk pergumulan gereja. Bukan hanya untuk pergumulan jemaat Tuhan. Salah enggak? Enggak salah. Tapi seorang pendoa syafaat perlu berdoa. Hal yang paling utama adalah supaya di dalam dan melalui gereja Tuhan, kehendak Bapa yang di surga terlaksana di muka bumi. Yang setuju katakan amin. Itu lebih penting. Amin saudara. Saya melayani penggembalaan dari menggembalakan sekolah minggu sampai hari ini saudara. Saya menemukan tidak ada pernah berhenti yang namanya jemaat punya masalah. Setuju? Selalu ada masalah. Selalu ada masalah. Selalu ada pergumulan. Saya tidak berkata hamba-hamba Tuhan gak boleh berdoa untuk itu. Tidak. Kita perlu berdoa. Kita perlu berlutut di hadapan Tuhan. Berdoa untuk mereka yang bermasalah atau mereka yang sedang menghadapi pergumulan. Kita doakan. Tetapi sejauh mana fungsi kita sebagai bait Allah yang hidup. Sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Tujuannya apa? Supaya kehendak Bapa di surga terlaksana di muka bumi. Amin saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sudahkah hidup kita berfungsi dalam hal ini? Ya, menjadi rumah doa. Mari kita lihat lagi bagian yang ketiga saudara. Saudara perhatikan ya. Ketika bait Allah dibersihkan, lalu fungsinya diberitakan, dikembalikan, apa yang terjadi? Matius 21 ayat 13b. Dikatakan begini saudara. Ya. Ada tertulis rumahku disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Dikatakan demikian, 14. Kita baca sama-sama. 2, 3. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu. Dan mereka apa? Disembuhkannya. Saudara perhatikan, dibersihkan. Kemudian dikembalikan fungsinya. Baru ditegakkan di mana kuasa Tuhan nyata di dalam bait Allah. Wah, luar biasa sekali ya. Saya melihat hal ini saudara. Ketika gereja Tuhan mau dibersihkan dari hal-hal yang bukan datang dari Tuhan. Lalu fungsinya dipulihkan sebagai rumah doa. Ini akan terjadi. Ya. Di mana bait Allah ditegakkan. Saya nggak pernah lupa saudara. Waktu saya pertama kali diundang. Waktu itu masih RDMB ya, Rumah Doa Menara BRI, ya kan? Singkatan di dalam singkatan, Rumah Doa Menara BRI, gitu saudara ya. Waktu saya pertama kali masuk, ada papan tulis yang ditutupin pakai plastik. Di situ ditulis spidol. Doa ini untuk si A, doanya sudah terjawab. Doa ini untuk si B, doanya sudah terjawab. Dan saya melihat itu ratusan. Wah, saya bilang luar biasa sekali. Harusnya gereja seperti itu. Amin saudara. Dan hari ini ada seperti ini. Karena dari situ. Amin. Karena ada orang-orang yang berdoa. Ada orang-orang yang berani bayar harga untuk berseru kepada Tuhan untuk gerejanya. Supaya kehendak Allah terlaksana di muka bumi ini. Wah, saya bilang luar biasa sekali. Ya.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Dan saya menemukan di dalam setiap pelayanan, di dalam buku-buku yang saya baca juga. Ketika gereja kembali ke dalam fungsinya sebagai rumah doa. Saudara bisa lihat. Tidak perlu teriak-teriak kuasa Tuhan supaya turun dalam gerejanya. Tuhan hadir begitu dahsyat. Amin saudara. Apakah Yesus berteriak kepada Bapa, Bapa nyatakan kuasamu? Tidak saudara. Tapi pada saat Yesus berkata demikian, ini memang ceritanya dipersingkat saudara ya kan. Ini ceritanya dipersingkat saudara ya, supaya bisa masuk nih ya. Tapi sebenarnya kalau saudara bisa dramatisir, ketika itu diobrak-abrik saudaranya dalam Tuhan, halaman itu, lalu orang-orang di luar sana yang tadinya berharap supaya mereka bisa masuk ke dalam bait Allah, supaya mereka bisa berdoa di dalam bait Allah, supaya di halaman bait Allah, supaya mereka bisa mengalami lawatan Tuhan di halaman bait Allah. Tidak bisa berdoa karena ada jual beli kan? Tapi ketika Yesus bersihkan semuanya itu, mereka masuk ke halaman itu saudara, dan mereka mengalami pemulihan, mereka mengalami kesembuhan. Karena apa? Karena ada Yesus di situ. Karena ada otoritas Yesus di situ. Saudara perhatikan baik-baik. Inilah yang Tuhan mau kerjakan melalui gerejanya. Saudara, beberapa waktu yang lalu pasca gempa Poso, saya bersama dengan tim pergi ke 2 desa. Masani dan Tengkura. Yang terdampak dari gempa tersebut. Saya ditemani oleh sepasang suami istri dari misionaris. Dia melayani di suku Waana, daerah Ampana, Sulawesi Tengah, masuk ke dalam. Kalau saudara berminat saya akan hubungkan pada mereka. Saudara mau ikut bermisi dengan mereka. Perjalanannya bagaimana Pak? Perjalanannya itu dari Tentena, kurang lebih 3 jam, sampai di ujung aspal, 3 sampai 6 jam sampai di ujung aspal. Jalan kaki kurang lebih 3 hari 2 malam. Ada yang berminat saudara? Tiga hari 2 malam jalan. Dia suami istri sama beberapa teman yang lain ikut bawa barang jalan. Terus gimana makannya? Ya udah makan di hutan. Apa yang kita bawa kita makan. Kalau enggak ya udah daun-daunan. Ya kan? Itu Taman Eden banget. Ya kan? Segala sesuatu dilakukan di hutan. 2 malam 3 hari. Sampai di desa. Kepala desanya, orang-orang di sana sudah bilang, jangan dirikan gereja di sini. Oke. Kami nggak mau dirikan gereja. Kami cuma mau berkunjung. Di sana saudara, yang menangani kelahiran setiap anak adalah suaminya. Ya, istrinya sudah mulai mau mules begitu, suaminya mulai bantu. Waktu itu saudara, sebelum mereka datang, terjadi salah satu kelahiran. Waktu didorong begitu dari atas, tangan bayinya keluar duluan. Set. Ditarik sama bapaknya saudara. Ditarik, pindah. Gitu. Pindah begitu. Singkat ceritanya puji Tuhannya anaknya bisa keluar sehat. Tapi tangannya bahasa Latinnya ngeplek gitu. Ya, kayak gitu. Nah teman saya ini datang ke sana, lihat seperti itu saudara. Anaknya lahir, baik, lengkap semua, cuman tangannya pindah, engselnya ini. Lalu Tuhan ngomong sama dia, kamu pegang tangan anak ini. Pegang. Tuhan saya nggak punya pengalaman mengurut orang, apalagi ngurut bayi yang baru lahir. Tuhan bilang pegang. Pegang. Dia pegang, dia urut pelan-pelan saudara. Tiba-tiba ini pindah. Plak. Dia sendiri kaget saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia lebih masuk lagi ke desa itu saudara, ketemu dengan sudah 3 bulan ada satu orang anak muda saudara. Jatuh dari pohon. Pinggulnya geser.
Jadi tidurnya tengkurap 3 bulan. Terus dia dibawa ke tempat itu saudara, dia lihat, waduh ini sudah parah banget ya. Bagaimana mungkin bisa bawa orang ini ke kota gitu saudara kan. Perjalanannya aja turun naik gunung tuh berapa tadi saudara? 3 hari 2 malam. Ya. Kayaknya saudara berminat banget ya saudara. Tuhan bilang begini, coba kamu urut dari atas. Urut aja dia bilang, urut aja. Tuhan saya gak punya pengalaman, enggak kamu urut aja. Urut dulu. Seret. Urut lagi, seret. Urut lagi saudara, seret. Itu yang geser tuh saudara bisa jadi satu. Plak, balik lagi. Saya tuh rasanya gak percaya Pak. Saya kan gak punya pengalaman untuk hal itu Pak. Tapi ketika Tuhan suruh, saya lakukan. Selama beberapa hari di sana dia lihat perkembangan dari orang ini saudara. Beberapa hari dia sudah mulai bisa duduk, sudah mulai bisa berdiri, dan sudah mulai berjalan. Saya bilang enak ya, kalau di pedalaman lihat mujizat. Terkadang di kota tuh lihat mujizat, susah banget saudara. Lihatnya kemacetan. Iya, saya bilang mudah banget ya, lihat mujizat luar biasa sekali. Iya Pak, dia bilang. Bukan bermaksud sombong, jempol saya ini diurapi Tuhan Pak. Luar biasa sekali. Karena udah terbukti. Akhirnya apa saudara? Akhirnya tua-tua kampung di sana bilang begini, Pak, Bu, jangan kemana-mana ya, di sini aja, di sini aja. Mau diriin gereja juga nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di sini aja, kami butuh. Akhirnya dia dirikan dulu pastori saudara, supaya ketika dia datang ke sana kan pasti kan nggak mungkin 1-2 hari pulang saudara ya kan, ya tekor di jalan dong, ya kan. Jadi dia kalau dia masuk ke sana, dia bisa nginep seminggu atau 10 hari atau 2 minggu. Oh sekarang sudah dirintis Pak sama suami saya jalan motor. Oh ya lebih cepat dong, lebih cepat Pak. Berapa lama kalau naik ojek, naik motor? Sudah enggak seperti dulu Pak 3 hari 2 malam enggak. 12 jam aja duduk. Aduh saya bilang 12 jam naik motor, itu turun begini tuh. Ngelurusinnya bisa 2 hari itu. 12 jam. Tapi itulah karya Kristus. Amin saudara. Tepuk tangan dulu. Saya sendiri juga aduh kapan ya bisa melihat hal-hal seperti itu gitu. Ya. Tapi kuncinya gini, mau dibersihkan. Amin. Mau dikembalikan fungsinya sebagai rumah doa. Saudara akan melihat Kristus leluasa memakai hidup saudara. Tuhan berkati. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Katakan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah amin. Oh, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan
selalu. Saudara yang dalam Tuhan, tidak ada yang salah dengan uang. Tetapi jika uang terlalu menguasai hidup kita sehingga kita tidak fokus kepada Tuhan, berarti kita perlu dibersihkan. Biarkan Kristus mengembalikan fungsi kita sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Biar kehendak Kristus terjadi melalui doa-doa kita. Dan yang berikutnya, biarkan melalui kehidupan kita ada banyak karya Kristus dialami oleh banyak orang. Saudara yang setuju dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bawa hatiku, katakan penyembahanku. Oh, Semakin berkurang, Yesus semakin ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Bersama mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal. Amin. Di hidupku mengiring Yesus. Amin. Oh, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saudara yang dalam Tuhan, bait Allah yang hidup adalah diri kita. Maukah mulai hari ini Tuhan masuk ke dalam relung hati kita paling dalam, membersihkannya, mengembalikan fungsi hidup kita untuk menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dan dipakai Tuhan untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Kristus melalui hidup kita. Saudara yang sepakat, buka tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami percaya Engkau hadir dalam gereja ini. Kami percaya Engkau menjamah setiap hati. Kami percaya juga Engkau mau membersihkan hidup kami ya Tuhan. Bukan karena Engkau marah, bukan karena Engkau benci dalam hidup kami. Bukan karena Engkau tidak mengasihi, tapi justru sebaliknya. Karena Engkau mau mengasihi, karena Engkau mengasihi kami. Bahkan Engkau mau mengembalikan fungsi hidup kami untuk menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dan menyatakan perbuatan-perbuatan Kristus dalam kehidupan kami. Tolong kami Bapa, pimpin kami Tuhan, sertai kami Bapa. Biarlah firman-Mu berhenti berkumandang, tetapi Roh-Mu bekerja dalam kehidupan umat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus.
firman mengingatkan setiap kami Tuhan. Supaya hati kami bersih di hadapan-Mu. Dan biarlah Engkau bertata atas hidup kami, menguasai seluruh hidup kami Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman yang telah kami dengar menjadi kekuatan bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap pelayanannya dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Pulanglah dan pergilah jadi saksi-saksi Kristus. Terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Dari pagi hari ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang dan menjemput setiap kita di awan-awan permai. Setiap kita yang percaya dan sudah menerima berkat dari Tuhan Yesus, pagi hari ini bersama-sama kita katakan,